Nah, ini ya ini tadi sedikit disinggung aja personal reinforcement. Ya Edward Mendy jelas dia upgrade dari Kepa, Hmm. terus Thiago Silva ya mungkin ya lebih short term aja sih, lebih buat ya sementara lah, karena kan Thiago Silva ya walaupun umurnya sudah 36 tapi bisa dibilang dia kemampuannya juga masih tetap oke lah ya, mungkin fisiknya aja Hmm. agak menurun ya, karena ya otomatis berapa kali harus dirotasi oleh Lampard yang nggak dibawa kadang ke Liga Champions yang jauh kayak ke Krasnodar, atau Hmm. ketika habis international break dia nggak dipasang, tapi selebihnya itu dia tetap main inti gitu. Terus juga ada Hmm. Zuma yang menemukan kembali lagi permainan Hmm. seperti ketika dulu dia sebelum cedera. Hmm. Dulu kan dia termasuk back muda yang sangat potensial lah, dan bahkan Iya. oleh Mourinho kadang dipasang di full back kanan, kadang dipasang di gelandang bertahan. Ya dia kan berarti emang punya pemahaman taktikal yang lebih bagus lah. Iya, iya. Kalau Silva dan Zuma ini, kalau saya di catatan khusus ya itu dia lebih stabil ketika lawan counter attack gitu, jadi nggak bikin Hmm. kesalahan-kesalahan yang mungkin mendasar kayak misalkan Christensen atau Jorginho gitu yang dalam tanda kutip terlalu soft dan sering salah posisi gitu, tapi Hmm. dua-duanya benar-benar ya benar-benar solid, termasuk ketika transisi, dan bisa memaintain defense line Chelsea yang cukup Hmm. cukup cukup tinggi tadi. Terus juga Hmm. yang Golo Kante kan kita tahu pemain penting di Chelsea, tapi musim lalu banyak absen karena cedera. Musim ini tapi bisa dibilang udah mulai nggak cedera-cederaan lagi, dan Lampard juga nggak ragu lagi buat mainin dia secara full gitu. Oke, benar sekali. Nah, ini Zoma ini cukup underrated ya. Bahkan kemarin saya lihat sempat ngecek statistiknya dia cukup unggul sampai 80 sampai 90% untuk aerial duelsnya dari apa duel udara ini juga ya. Jadi output bahkan jadi output serangan gitu. Udah nyetak berapa Mm-hmm. berapa gol dari skema set piece dan kemarin saya juga nggak tahu nih berita apa cerita bener apa enggak gitu saya baca soal Thiago Silva ini si Chilwell yang ngasih tahu kalau kalau apa eh, Thiago Silva ini ngasih tahu gitu kalau bolanya di kanan oke, apa ngasih tahu si Chilwell jangan oke sekarang waktunya kamu untuk masuk ke tengah it's okay bilang gitu nggak tahu ini ada dalam teks bahasa Inggris gitu sih si Chilwell bilang kalau dia disuruh ke tengah dulu karena bolanya masih di kanan gitu. Nah ini Mm-hmm. bolanya agak ke tengah. Nah sekarang kamu boleh agak melebar lagi Chilwell. Ada cerita kayak itu sih, cuman nggak tahu bener apa enggak itu ceritanya. Nah ini salah satu apa ya salah satu fungsi atau apa pengalaman itu ya dari Thiago Silva. Mm-hmm. Soal positioning itu memang kita jarang lihat gitu. Mungkin kita kalau nonton bola kan paling ya tackle kalau atau heading, duel Iya, heading iya. gitu. Tapi ini positioning ini harus kita pahamin salah satu yang terpenting juga yang bikin struktur Chelsea yang seperti Mas Fahid bilang tadi untuk counter attack lebih lebih sound lah, lebih safe lah duetnya. Ya mungkin Gitu. Mas Wendy juga mungkin nonton ya ketika lawan MU dia bikin blok lawan Cavani dan Rashford, itu kan ya itu aksi-aksi sepak bola yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain berpengalaman gitu, dan ya itu kelihatan di Silva sih, dan ya bukan nggak mungkin dia menularkan kemampuannya itu ke pemain-pemain muda Chelsea kayak misalkan Fikayo Tomori atau Andres Christensen gitu kan. Ya cuman kalau untuk saat ini memang Silva masih jadi pilihan utama, dan itu terlihat jelas kenapa gitu, uh, bukan masalah umur, tapi memang secara kemampuan dia masih lebih baik dibanding pemain-pemain lain untuk saat ini gitu. Iya, betul sekali. Oke, Mas, lanjut. Nah ini sedikit nyinggung Ziyech, mungkin udah banyak dibahas sama Mas Wendy, kemarin sempat nonton videonya juga. Ya yang pertama dibawa oleh Ziyech itu ya kreativitas dia gitu, dia punya visi permainan yang bagus dan passing range yang sangat luas, jadi dia bisa mulai serangan tuh dari mana aja gitu dalam struktur Chelsea yang cair. Jadi Ziyech ini dalam beberapa momen ketika dia pegang bola dia tuh jadi penentu gitu, karena ketika dia terima bola di tengah, nanti berarti temennya si gelandang lain atau fullback lain siap overlap, atau fullback di sisi jauh Abraham atau siapa siap siap buat nerima crossing gitu. Ini yang Oke. bikin dia juga jadi ancaman gitu dari mana-mana gitu kan, ketika dia main melebar, ketika dia main
lebih ke tengah ya, karena dia punya passing range yang sangat luas gitu. Jadi ketika bola di kanan dia bisa diagonal tetap ke kiri gitu. Jadi ya Iya. mau nggak mau kan bikin susah lawan yang defense Iya. gitu. Salah satu peluangnya Abraham kemarin kan dia nggak dalam posisi menyerang, kalau bisa dibilang itu dia posisinya sangat deep ya, yang Sangat, dia iya sempat bikin sangat diagonal ke melebar gitu. Iya. sangat melebar, terus nggak terlalu touchline gitu, nggak tahu deket kotak penalti, tapi dia itu salah satu benar sih kalau Mas Fayed bilang jangkauan range-nya terus sudut-sudutnya ini lebih luas itu. Oke Mas, kira-kira gimana? Lanjut. Iya, itu tadi kan selanjutnya ya dia bisa produce numbers lah, bukan cuman memberikan ancaman-ancaman, tapi juga bisa memberikan ancaman yang konkret lah dalam bentuk gol dan assist. Musim lalu 28 pertandingan di Ajax, 8 gol dan 17 assist kan. Itu kan berarti 25 gol contribution kan. Itu kan satu catatan yang luar biasa gitu. Di Chelsea 8 pertandingan pertama udah 2 gol dan 3 assist. Ditambah 2 statistik ini, shoot creating action, dan itu tadi kayak misalkan momen-momen yang diumumkan ke Abraham itu kan goal creating actions gitu kan, key pass dan macam itu kan yang mungkin nggak tercatat dalam assist, tapi kalau kita pengen bikin analisis yang lebih perbandingan yang lebih jangka panjang gitu kan, ini bakal kepake gitu. Bakal kepake, iya benar. Juga diagonal pass tadi ya support atau bikin mengeksekusi itu tadi style of play-nya Lampard yang ingin move the ball quickly dan get the ball higher dan seterusnya. Ya ini sempat saya sebut juga sih gimana caranya integrasikan suatu kelebihan itu dalam sebuah taktikal ya, ini tactical style dari Lampard yang ini ada pemain seperti Ziyech yang punya diagonal pass untuk switch play gitu, tapi kalau nggak diimbangi dengan misalkan Chilwell berada di sisi terjauhnya gitu, atau Chilwell nggak overlap gitu kan percuma juga gitu. Oke. Nah ini tadi kan misalkan Ziyech lebih ke dalam, berarti nanti gelandangnya atau fullbacknya yang bakal jaga depth di sini. Terus Abraham siap, Werner dan Chilwell juga siap buat terima diagonal. Juga ketika ini dia melebar, berarti James harus lebih masuk gitu kan buat kompensasi ruang di sini. Ya, sementara ya Havertz dan yang lainnya menyesuaikan gitu lah. Jadi bisa dibilang kan serangan Chelsea kan Lampard nggak ngasih satu set play struktur yang benar-benar rigid gitu. Kamu harus di sini momen ini, kamu harus di situ, dan seterusnya. Tapi karena adanya Ziyech, jadi pemain jadi semacam punya patokan gitu lah. Karena kan ya Ziyech ini kan tanda kutip playmaker lah, yang dibilang menjadi alur utama progresi bola Chelsea itu dari dia gitu. Jadi ya, akhirnya ya pemain lain yang menyesuaikan gitu. Iya benar. Dan yang menarik ini Reece James bisa nusuk ke tengah, karena dia ini salah satu kelebihan juga sih Reece James, karena beberapa kali saya lihat juga sulitnya kalau fullback atau posisi Reece James ini ketemu dengan pemain sayap yang melebar gitu. Maka akan ada dua pemain di situ. Nah ini salah satu kelebihan Reece James, ketika ada Ziyech yang melebar ya udah dia nggak harus overlap, dia bisa menjaganya strukturnya lebih ke dalam. Itu salah satu ininya sih, kelebihan sih dari Reece James. Nah ini kalau nggak salah itu dia pas masih di tim junior itu dia dulu justru posisi aslinya tuh gelandang gitu. Nah ya, mungkin sempat ada yang bilang seperti itu, follower saya bahkan posisi aslinya gelandang dia. Mungkin mirip Sergi Roberto atau Trent Alexander-Arnold yang Trent Arnold. Betul. Iya kan dia ininya posisi aslinya itu kan sebagai seorang gelandang ya, otomatis sebagai gelandang dia bisa main di posisi yang lebih sentral. Dan juga punya sense-nya itu lebih masuk gitu kalau dia harus main lebih ke dalam, dan itu juga yang ngebantu passing range-nya dia jadi lebih tinggi lah gitu. Lebih banyak. Nah ini playmaking-nya Ziyech mungkin ya sedikitin aja ngulas kan, ketika dia masuk ke dalam James-nya melebar dan akhirnya Chelsea bisa ubah serangan. Oke. Kan tahun ini udah siap buat bikin run in behind tadi kan. Ini sekarang dia masuk ke tengah, dia mundur lagi drop. Ini yang bikin ini kan ketika di sini bisa diagonal lagi ke kanan. Mendukung filosofinya Lampard juga tadi kan.
Hmm. Main lagi dia masuk di ke tengah, jadi peluang Oh Werner. ini, iya nggak gol. Bahkan dari startnya dia udah lebih ke dalam nih, dan Oke. Havertz dan James menyesuaikan gitu. Hmm. Karena dia juga lebih ball retentionnya juga lebih bagus. Hmm. Nah ini dia melebar, Havertz yang masuk, Chilwell udah siap, ini jadi gol lawan Burnley. Ya mungkin agak ketipu juga itu Nick Pope, karena biasanya mungkin dia kan placing gitu. Ini Hmm. lawan Krasnodar, pertama kali jadi starter. Nah kita lihat ketika dia di tengah, Havertz langsung siap bikin running behind, karena dia tahu dia bakal ada patokannya gitu. Hmm. Bisa dibilang meskipun nggak punya set play yang rigid, tapi Lampard sebenarnya punya skema ya, meskipun nggak dalam tanda kutip nggak rigid gitu. Tapi bisa Iya dilihat enggak. skema apa ada kecenderungan gitu permainannya seperti ini. Tapi ya itu tadi lebih didukung ke pergerakan pemain yang dinamis, nggak terlalu rigid ya. Ini yang gue ya itu tadi, karena di masa sebelumnya gitu Sarri dan Conte itu kan tipe pelatih yang set play-nya sangat ini ya, sangat sangat kaku gitu. Kamu harus ke sini, bahkan Conte itu kan ketika pertandingan kelihatan tuh dia pasti ngarah-ngarahin pemainnya kan. Iya benar itu Kalau salah satu. kalau Lampard ini lebih lebih apa ya, lebih free aja. Dan ya kalau misalkan free kan jadinya chaos kan, kalau misalkan Mm-mm. nggak ada patokan awalannya harus kayak gimana gitu. Nah ini kalau ada Ziyech juga cukup membantu, di samping memang Lampard juga mulai memperbaiki sebenarnya. Nah ini dia di area yang lebih dalam bisa Hmm. kasih passing kayak gitu. Mm-mm. Dan ini umpan diagonal cuman kurang sempurna, jadi dipotong. Mm-mm. Ya itu tadi lah, Ziyech bola-bola diagonal, bola-bola playmakingnya dia nggak peduli dia ada di posisi manapun, Mm-mm. uh, tetap bisa kirim umpan gitu yang berbahaya. Umpan progresi ke depan lah yang bikin Ya, Kaisar. mungkin gitu aja kali Mas ya. Ini kesimpulannya kalau secara umum Lampard musim ini dibanding musim lalu, jadi ya dia udah secara progresif memperbaiki beberapa problem, kayak misalkan struktur dalam possession, jadi beberapa pertandingan lebih stabil. Kemudian defending set piece tadi nggak banyak dibahas, tapi dengan adanya Anthony Barry itu juga kelihatannya, walaupun Chelsea kebobolan set piece lawan West Brom dan Sheffield. Sheffield, tapi kan memang lawannya juga punya skema yang bagus gitu. Bagus sekali Dan tuh Chelsea juga Sheffield. Ya. kalau misalkan ada yang punya instat atau dan semacam itu kan bisa dilihat itu apa Hmm. gimana catatan set piece Chelsea. Dalam artian kalau kita kan lihatnya kan set piece ya udah yang jadi gol, yang jadi nggak gol gitu. Cuma kalau Hmm. dia tuh kalau nggak salah ada catatan set piece yang jadi shoot atau yang jadi peluang, itu kan Hmm. bisa lebih komprehensif lagi itu. Mungkin Iya bisa betul. dibandingin Chelsea kebobolan shoot dari set piece musim lalu sama musim ini kayak gimana ya. Hmm. Terus ya ini tadi bonusnya itu malah bisa golin dari set piece Dari gitu set kan. piece itu. Ya benar sekali. Bahkan yang gol kemarin juga awalnya set piece, terus kalau nggak salah di Hmm. menit ke 4 atau berapa itu awal tuh James tuh bikin bikin tendangan yang Mason Mount dari corner langsung di Iya, shoot iya. gitu yang khas ke CPL. Itu pernah dicoba juga kalau nggak salah di pertandingan sebelumnya lawan Burnley lawan Sheffield gitu kalau nggak salah, juga Hmm. juga sama itu, dari corner outswing keluar langsung di shoot. Itu kan apa ya, yang nggak terduga gitu, tapi Hmm, emang bener susah bener. dieksekusinya kalau nggak sering dilatih gitu. Hmm. Akhirnya jadi ini Apalagi aja sih, cuma eh, variasi gitu. nah itu variasi ini sebenarnya kata-kata yang pas juga sih untuk menggambarkan set Hmm. piece-nya Chelsea itu. Kalau saya nonton, wah banyak sekali meskipun itu nggak jadi gol ya. Ini untuk attacking set piece. Kalau defending set piece saya nggak terlalu belum terlalu ngamatin secara detail gitu. Tapi kalau untuk yang saya lihat tuh attacking set piece-nya sangat variatifnya tuh banyak sekali meskipun yang nggak gol itu.
Ini jadi apa? Jadi suatu output serangan tersendiri ya Mas ya. Terutama ketika kayak Newcastle kemarin lah contoh, udah dari awal tim yang nggak punya tendensi untuk, ya bisa dibarangkan tendensi untuk menang gitu, langsung ya, dia di IPL terkenal tim yang PPDA atau yang rendah tinggi sekali PPDA-nya, ngebiarin lawan main umpan di belakang sementara dia bikin low block di tengah. Ini kemarin sempat mikir bakal kesulitan sih sepertinya, tapi ternyata Chelsea bisa nyetak gol lebih dulu. Ini salah satu modal karena untuk nyetak gol lebih dulu ini lawan jadi nggak bertahan terus lah, ibaratnya seperti itu. Ya, bisa dibilang dua pertandingan terakhir itu sih Mas, lawan Sheffield sama lawan Newcastle itu kan musim lalu Chelsea kalah ya. Lawan Newcastle kalah 1-0 di St James Park. Terus lawan Sheffield itu di Stamford Bridge seri 2-2 gitu kan. Ya itu dia bisa ambil 6 poin dari yang pertandingan musim lalu, dua pertandingan itu cuma dapat 1 poin kan. Itu udah bisa dibilang satu improvement lah, karena kalau dikontekskan perlawan berarti Chelsea ada peningkatan gitu ketika melawan tim ini gitu. Nah, jadi terus kalau variasi set piece defense itu awal musim itu Chelsea banyak coba zonal marking ya. Zonal marking karena kan dia punya pemain-pemain kayak Zuma, Abraham yang posturnya tinggi. Tapi sejak kebobolan lawan West Brom itu yang ketika bolanya diarahin keluar zona markingnya itu, nah si Chelsea ini mulai variatif gitu. Kadang zonal marking cuma 2 orang, sisanya man to man gitu. Terus ada ketika lawan Newcastle kemarin ada gambar mungkin nanti bisa dikasih lihat, tapi itu kelihatan kalau misalkan si Chelsea itu sangat antisipatif sama set piece-nya lawan gitu. Kemarin lawan Newcastle juga ada satu momen menit 80-an gitu ketika Newcastle dapat corner, kan Giroud masuk tuh, siap-siap masuk. Ketika disorot bench-nya itu kelihatan si Anthony Barry itu mengarahkan gitu pemain ini, kamu jaga keluar gitu ya, menunjuk gesturnya menunjuk keluar gitu, menunjuk luar kotak penalti, karena Newcastle kan banyak juga set piece-nya itu diarahin ke luar depan kotak gitu. Jadi mungkin bisa ditunjukin aja kali gambarnya Mas ya. Boleh, kalau memang sempat ada screenshot sih, cuman nah ini Anthony Barry ini cukup menarik sekali ya kita bahas. Sempat bilang, ada yang bilang dia defending set piece, terus ada pelatih bertahan khusus, bahkan ada yang bilang positioning gitu, pelatih positioning secara spesifik seperti itu. Saya sih nggak tahu ya sumbernya sama dari mana, tapi saya ngelihat obrolan sih waktu itu ketika pengumuman ini Anthony Barry, bahkan ada yang negatif gitu, tapi ada ya itu tadi positif, dan ternyata benar gitu, setelah Anthony Barry ini cukup signifikan, bahkan bisa dibilang ya detail-detail ini bisa jadi ya memang kerja tim ya, tapi bisa jadi ya Anthony Barry juga yang ngelit gitu. Nah ini biasanya Chelsea itu sebelumnya lawan West Brom ini kalau nggak salah banyak banget ini yang zonal di sini. Tapi lawan Newcastle lihat ada 2 orang di luar. Ya mungkin dia pengen ekspor. Apa belum kelihatan? Ini belum kelihatan. Mungkin di ini aja kali ya. Dimasukin PPT. Boleh. Nah, ini kelihatan Mas? Ya, udah. Nah ini jadi mengorbankan jumlah zonal di sini karena Newcastle tuh tendensinya dia pengen eksploitasi lewat 2 orang ini nih. Jadi akhirnya Kante tuh biasanya jaga di sini, sekarang dia jaga di luar. Juga Werner juga biasanya ya dia jaga di sini sih emang buat sekalian counter kan. Dan akhirnya ini Newcastle akhirnya passing pendek ke sini, nggak jadi eksploitasi ini. Juga man to man marking 3 orang lawan 3 orang, ada juga siap zonal 3 orang di sini. Artinya kan variasinya ada dan sangat prepare gitu terhadap kemungkinan dari lawannya gitu. Nah ini kalau dihitung ada 10 pemain ini berada di dalam. Berarti nggak mau ambil risiko gitu kan. Karena kan masih awal pertandingan juga kan, kalau misalkan mungkin kebobolan ya bakal lebih sulit.
benar-benar. Ini kalau nggak salah dia akhirnya umpan pendek, terus karena susah akhirnya ini lagi terus diblok sama Ziyech dan corner keduanya tuh di clearance. Oke. Ini mulai kelihatan sih variasi set piece dalam bertahan juga penting lah buat antisipasi ini lawan gitu. Set piece lawan. Oke. Nah ini ini aja sih semacam apa ya, harapan lah gitu kan, ya pasti semua fans kan pengen timnya juara gitu. Tapi kalau dilihat sebetulnya ketika Lampard musim ini dia beli pemain banyak itu dia bilang kalau tujuan awalnya itu menipiskan gap dengan City dan Liverpool. Karena City dan Liverpool beberapa musim terakhir itu poinnya 90, 80 dan jauh gitu dibandingkan sama lawan-lawannya gitu. Chelsea termasuk yang konsisten menguntit dua tim tersebut. Nah ini yang mungkin jadi satu kesempatan ya, karena kan dua tim itu juga musim ini performanya tidak semeyakinkan biasanya dan bukan nggak mungkin bisa dikejar gitu. Iya. Tapi ya harus ini juga lah, banyak ada ancaman-ancaman kayak dari Spurs atau dari Leicester yang penampilan juga semakin stabil gitu. Kalau bisa dibilang musim lalu itu kan ya Chelsea sedikit ketolong lah ketika lolos Liga Champions karena Leicester kan di paruh kedua itu agak nurun ya. Sementara Chelsea karena udah cukup banyak nabung poin ya, walaupun empot-empotan tapi akhirnya bisa lolos. Nah ini yang mungkin harus dikejar lagi oleh Lampard, itu gimana dia konsisten gitu. Berapa kali kan Lampard ini udah ada 2 kesempatan menang piala tapi dia gagal di pertandingan terakhir gitu. Ini yang mungkin juga perlu ditingkatkan lagi oleh Lampard kalau pengen dia meraih trofi gitu. Gitu Mas kira-kira. Ya mungkin dari saya sih segitu aja sih. Oke. Apa ya Lampard musim kedua ini. Ini yang menarik nih, kita tadi sempat singgung juga Lampard musim lalu keteteran melawan tim low block gitu, dan udah terbukti di 2 pertandingan di lawan Sheffield, lawan Newcastle ini bisa ngelewatin hal itu. Nah, sekarang pertanyaan kita mungkin gimana nanti Lampard melawan tim Big Six. Nah ini yang kalau bisa dibilang di fixtures yang sebelum-sebelumnya ini belum ketemu. Nah, mungkin kita akan bahas lebih lanjut nanti mungkin dengan analisis pertandingan untuk melawan tim Big Six, lawan City, lawan Liverpool gitu, tim-tim yang udah settle gitu. Nah, mungkin akan kita bahas. Minggu depan lawan Spurs tuh pas banget tuh. Oh ya, minggu depan lawan Spurs yang kemarin juga udah ngalangin Manchester City 2-0. City dan MU gitu kan. Iya, terus lawan Liverpool juga kan kemarin Chelsea ini kan kalah kan 2-0 gitu kan. Ya mungkin sedikit bad luck karena ada kartu merah, kan sebelum kartu merah juga. Tapi kelihatan sih approach Lampard tuh jadi lebih pragmatis lah ketika lawan tim-tim Big Six itu. Mulai kelihatan di musim lalu dia pakai 3-4-3 ketika away ke Arsenal dan Spurs gitu kan. Juga 3-4-3 dipakai pas lawan MU di semifinal FA, lawan Liverpool juga ya. Sedikit ada perubahan gitu Lampard. Mungkin nggak pakai 4-3-3 yang ekspansif biasanya, tapi juga mungkin juga dipakai karena 4-3-3-nya semakin stabil gitu. Nah, ini ada ada yang menarik nih, apakah akan reaktif gitu bermain dengan 3-4-3, bermain nunggu, atau Lampard bakal tetap proaktif dengan 4-3-3-nya untuk lawan Big Six. Nah, mungkin teman-teman akan tunggu penjelasan analisis taktik lainnya di channel Ruang Taktik, bahkan dengan obrolan seperti ini atau di video-video analisis seperti yang lainnya. Oke, Mas Fayat, terima kasih atas waktunya dan banyak, Mas. Banyak sekali insight yang dapatkan dari Mas Fayat di video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.